ya, karena tanda ini belum tentu semuanya. Tapi bisa jadi ada yang memang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, biasanya kan ketika orang berselingkuh, bagaimanapun dia tetap menjaga hal-hal yang tidak ia inginkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan dan masalah perselingkuhan. Ya, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri-ciri wanita yang ada kemungkinan melakukan selingkuh fisik dengan pria lain. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan Anda subscribe, like dan komen, dan juga jangan lupa share. Ya, siapa tahu sahabat kita memang sedang mengalami itu dan bisa terbantu dengan adanya ini. Ya, nah sahabat, kira-kira apa saja yang bisa ditandai atau menjadi rambu-rambu ada kemungkinan seseorang melakukan perselingkuhan fisik atau sedang melakukan perselingkuhan fisik dengan pasangan selingkuh? Ya, namun beberapa hal yang akan Kang Wis jelaskan itu juga belum merupakan sebuah kepastian, karena perselingkuhan yang bisa dipastikan itu hanya pada saat kita mampu mempergokinya atau melihatnya sendiri. Karena selebihnya dari itu hanyalah sebuah prediksi, ya, bisa benar bisa tidak. Hal yang pertama yang ditengarai ada kemungkinan seseorang melakukan perselingkuhan fisik dengan pria lain atau dengan lawan jenis, ini yaitu ketika ia keluar rumah atau berpergian, dia akan mematikan ponsel atau sulit dihubungi. Ini yang pertama. Ini biasanya dia akan lebih sulit dihubungi, atau biasanya dia juga menggunakan lebih dari satu ponsel. Ini bisa jadi ada kemungkinan memang dia sedang pergi dengan seseorang yang tidak ingin diganggu kenyamanannya. Itu saja ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah ia mulai hilang kepedulian terhadap Anda? Ya, kepedulian ini banyak. Ya, namun biasanya kepedulian yang paling terasa adalah perbedaannya pada saat Anda berdua di tempat tidur. Apakah ia akan menolak secara kasar, ataukah secara perlahan tapi pasti, ataukah menolak tanpa alasan? Tiga-tiganya ada kemungkinan, karena itu bermakna sama. Ya, ketika itu memang terjadi, nggak ada salahnya coba bicarakan secara perlahan, karena bisa jadi penyebab terjadinya itu belum tentu sebuah perselingkuhan. Ya, ketika Anda tahu jelas masalahnya, maka tentunya di situ menjadi hal yang bisa Anda berdua menyelesaikannya tanpa harus mencurigai salah satunya. Lalu kemudian yang ketiga, dia mulai berani tampil beda dari biasanya. Ya, ini memang banyak hal ya, banyak fakta yang memang terjadi seperti itu. Jadi dia mulai tampil beda, tapi tidak berani memberikan penjelasan sebelumnya. Ya, tampil beda ini pada akhir-akhir ini setelah diimbangi adanya hal-hal lain. Ketika dia tampil beda, tapi untuk kehidupan rumah tangganya dia fine-fine saja, harmonis-harmonis saja, tidak ada masalah. Ya. Lalu kemudian yang keempat, bisa jadi karena adanya perbandingan status ekonomi. Seseorang rela melakukan hal tersebut, ya, karena jujur, siapa sih yang mau hidup miskin di dunia ini? Nggak ada. Cuman menurut saya masih banyak cara-cara lain yang lebih baik, ya. Tapi tentunya mereka melakukan hal tersebut punya alasan yang memang saya tidak tahu, karena saya tidak merasakan itu, ya. Karena ketika biasanya orang yang tidak merasakan itu lebih mudah untuk bicara, ya, yang tidak tahu betul permasalahannya sebenarnya atau tinggal mengomentari, ini mudah sekali sebetulnya. Tapi ketika merasakan belum tentu mampu. Inilah kehidupan. Lalu kemudian yang kelima, apakah terjadi juga perubahan drastis pada dirinya? Perubahan drastis ini adalah biasanya ketika yang selama ini dia minta sama suami belum juga dikasih. Tapi begitu dia sering keluar rumah, dia mulai perlahan punya segalanya apa yang ia inginkan.
Nah, tentunya ini kan membuat kecurigaan sang suami. Nah, ketika hal itu memang terjadi dan si suami merasa belum mampu, tanyakan secara perlahan, ya. Karena bagian dari alasan-alasan ketika seseorang berpaling dari suami. Karena tentunya selera orang itu memang berbeda dan tentunya semakin ke depan dia ingin semakin memiliki apa yang ia inginkan. Nah, karena mungkin dari suami tidak kunjung memberikan, maka dia menggunakan jalan sendiri. Nah, ini bukan bagian dari kesetiaan sebetulnya ya. Kemudian yang keenam, mulai terang-terangan menolak hubungan. Di sini adalah tentunya adalah hubungan suami istri. Nah, ini masih menurut saya masih bisa dimengerti ketika itu ya, menolak berhubungan. Lalu kemudian kita lantas berkaca ke tanda yang ketujuh. Apakah selama ini ia mulai enggan atau menolak saat disentuh? Nah, ketika disentuh tidak mau, diajak berhubungan tidak mau, ini Anda boleh curiga lebih dalam. Tapi untuk mencari tahu hal yang seperti itu, Anda jangan langsung mengatakan bahwa kamu selingkuh. Tidak, ya. Tapi cari tahu secara mencari bukti-bukti yang mendekati kebenaran. Boleh, ya. Karena itu hak Anda. Karena pada saat itu tentunya Anda adalah masih menjadi pasangan yang sah. Yang kedelapan, apakah ia menyimpan? Nah, karena tanda yang kedelapan ini kan belum tentu, tidak semua orang. Apakah ia menyimpan alat kontrasepsi yang berbeda dengan yang mungkin Anda gunakan? Ya, karena tanda ini belum tentu semuanya. Tapi bisa jadi ada yang memang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, biasanya kan ketika orang berselingkuh, bagaimanapun dia tetap menjaga hal-hal yang tidak ia inginkan dengan cara mereka. Nah, sahabat, itulah 8 hal yang harus Anda pahami ketika ternyata Anda curiga apakah pasangan Anda betul-betul melakukan perselingkuhan fisik atau hanya emosional atau bahkan tidak selingkuh. Makanya di sini ketika ingin memutuskan sesuatu, apalagi memvonis seseorang, ini butuh waktu dan kehati-hatian agar kita tidak salah paham satu sama lain. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.